来来，跟我一起拍视频吧。来，你好，你好，你叫什么名字？我叫欣欣。你可以祝大家新年快乐吗？祝大家新年快乐！耶，你呢？祝大家幸福快乐！耶，牛年大吉！好可爱。我要说什么？你们捣乱的，别人都忘了。可以看你的这个上面呀。没有。Hai guys, welcome back to my channel. Dan kali ini sesuai judul, gue mau bahas tentang cara bikin study plan atau personal statement bagi kalian yang mau kuliah di luar negeri ataupun mau apply beasiswa. Dan bagi teman-teman yang belum kenal gue Michelle dan gue kuliah di Beijing International Studies University saat ini. Dan kali ini karena lagi libur, jadi gue bisa lebih fleksibel untuk ngebagiin informasi ke kalian. Dan sebelum kita mulai, gue mau ngasih disclaimer dulu bahwa semua informasi yang gue kasih ke kalian adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan research. So teman-teman, let's start. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri atau mau ngambil beasiswa ke luar negeri, biasanya kalian harus bikin study plan atau personal statement nih. Di sini gue juga mau sekalian highlight tentang cara bikin study plan atau personal statement untuk beasiswa Chinese Government Scholarship. Nah, di beasiswa CGS ini nggak dikasih tahu nih secara spesifik kalian tuh harus nulis poin-poin apa. Jadi gue yakin pasti kalian tuh banyak yang bingung, gue harus nulis apa, dari mana, dan kayak gimana. Masih banyak yang bingung juga, sebenarnya tuh study plan sama personal statement itu apa sih? Nah, langsung kita bahas. Personal statement adalah karya tulis yang berisi tentang bagaimana kamu meyakinkan penyelenggara bahwa kamu pantas menjadi kandidat penerima beasiswa atau masuk ke universitas tersebut nih. Dan personal statement ini ekuivalen sama interview face to face karena penyelenggara pengen tahu nih apa sih pengalaman-pengalaman yang kalian punya, apa sih achievement kalian punya, dan value apa sih yang udah kalian ambil untuk kehidupan kalian masing-masing. Karena kalau kalian tahu yang mau apply beasiswa atau mau kuliah di universitas tersebut kan pasti banyak banget, ratusan bahkan ribuan orang. Dan pasti pengalaman-pengalaman aplikan ini kan kurang lebih sama. Entah itu punya achievement di bidang akademik atau non-akademik. Dan di sini kalian tuh harus menunjukkan apa sih kelebihan kalian dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Sedangkan study plan ini adalah karya tulis yang berisi tentang plan-plan apa aja sih yang mau kalian jalanin ketika kalian dapat beasiswa dari awal sampai akhir bahkan di future setelah lulus. Jadi di sini personal statement dan study plan adalah dua hal yang berbeda. Dan kalau di beasiswa CGS sendiri, harus bikin yang mana? Study plan atau personal statement. Nah, kalau di CGS sendiri, kalian terserah bisa pilih mau bikin personal statement atau study plan, atau kalian juga mau bikin keduanya. Boleh banget. Tapi kalau gue pribadi sendiri, gue bikinnya personal statement aja. Nggak mau bikin study plan. Nggak apa-apa kalau kalian mau bikin personal statement, kalian juga bisa upload di bagian study plan. Terus bikinnya gimana? Yang pasti kalian bikin langsung di Microsoft Word aja, gak perlu pakai cop, gak perlu pakai cap, kalian cukup kasih nama dan tanda tangan pribadi aja, that's all. Terus dijadiin PDF, upload deh. Oke, step pertama, kalian bikin dulu poin-poin besar apa sih yang mau kalian tulis nanti di study plan atau personal statement. Misalnya di paragraf pertama kalian mau kenalin diri dulu, kemudian di paragraf kedua mau bikin background akademiknya gimana. Nah, setelah kalian bikin poin-poin besar di step pertama, di step kedua kalian bisa tuangin nih ide-ide apa aja sih yang mau kalian tulis lagi. Misalnya di paragraf pertama kan tadi kalian udah kenalin diri. Nah, di kenalin diri ini kamu mau nulis apa tentang diri gue, misalnya gue sekolah di mana dan sebagainya. Terus paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu juga penting. Karena di bagian ini nggak ada format baku, jadi kalian bisa bebas berekspresi, tapi bukan berarti kalian boleh bertele-tele. Dan yang pasti harus logis. Nah, step ketiga, kalau kalian udah selesai semua nulis personal statement atau study plan, coba kalian renungin lagi nih, apakah semua poin-poin yang sudah kalian tulis itu penting? Apakah ada hal-hal detail lain yang belum kalian masukkan? Nah, coba dipikirin lagi, karena masih ada waktu juga. Dan step 4, kalau kalian sudah oke dengan semuanya, silahkan proofreading.
proofreading ini adalah kamu bisa cek lagi nih, apakah ada typo, kemudian apakah ada hal-hal yang harusnya kalian gak usah tulis, tapi kalian tulis. Kalian bisa minta saran atau masukan ke profesional nih. Misalnya ke bagian rekrutmen suatu perusahaan, atau misalnya ke guru bahasa Inggris, atau misalnya kalian juga bisa minta bantuan ke teman-teman atau ke keluarga. Nah, step kelima setelah proofreading, kalau kalian sudah oke semua dan ngerasa udah cukup, udah menarik, pokoknya udah lengkap semuanya, silahkan kalian langsung siapin aja. Silahkan langsung kalian siapin aja, dijadiin PDF dan langsung diupload. Nah, itu untuk personal statement. Tapi kalau untuk study plan, cari aja misalnya nih, plan pertama, setelah dapetin beasiswa apa yang mau lakuin? Misalnya nyampe ke China, gue mau dapetin HSK 5, gini. Kemudian tahun selanjutnya ketika kalian udah masuk kuliah, kamu ngapain? Misalnya kalian bakal belajar mata kuliah ini, kenapa, terus apa yang mau dapetin. Di sini kalian bisa cek di website universitas kalian apa aja sih mata kuliah yang akan kalian pelajarin. Kemudian future plan setelah lulus kalian juga mau ngapain. A few moments later. Di sini gue sambil diputerin sama anak-anak, lucu banget sih. Gue nggak bisa konsen. Nah, di sini gue mau ngasih tips aja. Dan di sini gue mau ngasih tips aja. Nia. 很标准啊，你呀，你说的你呀特别标准， Contoh mah. 江苏的你。你好，星星，赶紧走，来。 Dan di sini gue mau ngasih tips aja cara bikinnya gimana sih. Dan untuk format penulisannya udah gue kasih. Tinggal gue mau ngasih tips aja ke kalian supaya lebih enak cara bikinnya gimana sih. Mulai dari mana sih? Tips pertama, jadilah diri sendiri. Tulis pakai kata-kata yang kalian biasa gunakan. Kata-kata bahasa Inggris yang biasa kalian gunakan. Nggak perlu pakai vocabulary atau grammar yang susah-susah, nggak usah. Yang penting selama kata-kata yang kalian gunakan ini jelas. Yang kedua, singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele. Dan tips terakhir yang gue mau kasih adalah jangan tulis autobiografi, bukan untuk nulis cerita kisah hidup. Paham kan maksud gue? Jangan malah curhat, ya keluarga gue gini, nggak gitu juga. Oke? Dan sekarang gue mau bagiin aja apa aja sih yang gue tulis dulu ketika gue mau daftar CGS. Dan yang pertama adalah gue kenalin diri dulu nih. Oke, gue Michelle, gue lulusan SMA ini. Kemudian background sekolahnya gue ngapain, kemudian gue ikut eskul apa dan sebagainya. Di sini harus kalian take note segala kegiatan yang kalian ikutin, baik itu dalam bidang akademis maupun non akademis, nggak apa-apa kalian masukin aja ke personal statement atau study plan. Tapi kalian nggak cuma nulis, oke, gue pernah ikut eskul ini, gue pernah ikut lomba ini, gue pernah ikut kayak gini. Bukan, tapi juga harus nulis apa aja sih value yang dapetin. Misalnya gue ikut pramuka, oke, dari ikut pramuka ini gue belajar untuk bisa kerja tim, terus disiplin atau sebagainya. Nah kemudian dan gue lanjutin aja ke family background singkat bahwa gue tinggal sama orang tua gue gini-gini, udah cukup, gak usah terlalu didetailin. Dan dilanjutin ke pengalaman kerja gue. Since gue gap years dan gue sudah punya pengalaman kerja, jadi ditulis aja kerja di mana, sebagai apa, kemudian job desk-nya apa, dan value-value-nya ini kalian bisa kaitkan dengan jurusan kuliah yang mau kalian ambil. Misalnya, gue kerja sebagai business development. Di sini gue juga belajar untuk berkomunikasi dengan klien dan sebagainya. Since gue juga ngambil hospitality management, yang dimana gue bakal kerja di hotel dan ketemu dengan klien, dan di sini gue bisa belajar berkomunikasi secara efektif dan sebagainya. Setelah pengalaman kerja gue lanjutin ke kenapa gue mau kuliah. Nah, kenapa gue mau kuliah, kemudian kenapa gue milih jurusan itu, dikaitkan dengan data valid. Data valid yang dimaksud ini kalian bisa cari di Google. Dan dilanjutkan kenapa kalian pilih negara tersebut atau universitas tersebut jadi tujuan belajar kalian. Dan setelah itu, kalian tulis future plan kalian setelah lulus. Misalnya kalian mau lanjutin S2, atau kalian mau ngelanjutin untuk kerja di mana, sebagai apa, kalian juga bisa kaitkan dengan data valid yang ada. Misalnya di Indonesia udah ada program bidang pariwisata atau perhotelan. Nah, kalian bisa tulis, gue mau gabung dengan program kerja pemerintah yang sudah ada gini-gini, tujuannya untuk ngapain.
Kalian juga bisa cari di Google. Dan yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup ini, kalian harus menuliskan alasan kenapa kalian layak dapetin beasiswa tersebut atau kenapa kalian layak untuk masuk ke universitas tersebut. Dan itu aja sih inti-inti besar yang gue tulis dalam personal statement pas gue apply CGS. Nggak terlalu sulit kan? Nah, karena masih ada waktu, kalian bisa coba cek lagi nih, apakah personal statement atau study plan yang kalian tulis ini sudah benar dan sesuai dengan harapan kalian. Dan teman-teman, itu aja dari gue. Thank you banget udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya. Dan gue ucapin good luck buat kalian semua, apalagi yang mau daftar CGS. See you, dadah.